Minggu 5 Maret 2023 merupakan Minggu Prapaskah kedua di tahun A. Pewartaan Injil diambil dari Injil Matius. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. Satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Peristiwa transfigurasi yang diceritakan Matius mengingatkanku akan 2 peristiwa yang terjadi antara Yesus dan para muridnya. Yang pertama adalah bagaimana gambaran para murid tentang Yesus. Para murid menjawab apa yang mereka dengar tentang Yesus. Kemudian Petrus secara pribadi menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan. Ingatan ini muncul karena penampakan yang diperoleh ketika murid di gunung itu menunjukkan kemuliaan Yesus. Digambarkan bagaimana wajah Yesus bercahaya bagaikan matahari dan pakaiannya bersih bersinar. Gambaran banyak orang dan pengakuan Petrus akan pribadi Yesus dipertegas dengan pengalaman mistik 3 orang murid di gunung itu. Peristiwa kedua adalah peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Figur Yohanes Pembaptis digambarkan oleh para penginjil sinoptis sebagai Elia terkait dengan cara hidup mereka. Kehadiran Elia di gunung itu jelas mengingatkanku pada peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Seruan "dengarkanlah dia" seolah mengulangi peristiwa pembaptisan itu. Peristiwa di gunung itu yang mengingatkanku akan 2 peristiwa sebelumnya membawaku untuk mencermati peristiwa mistik yang dialami ketika murid Yesus. Siapakah Musa? Siapakah Elia? Mengapa mereka hadir pada saat penampakan kemuliaan Yesus? Adakah pesan tertentu pada kehadiran mereka? Dengan penceritaan Matius, aku dapati bahwa ketika murid itu mengenal penampakan fisik Musa dan Elia, terpikir olehku bahwa meskipun mungkin waktu itu belum ada kamera atau seni lukis belum berkembang, tapi ciri-ciri fisik hidup Musa dan Elia sudah sangat dikenal oleh orang Yahudi pada waktu itu. Siapa Musa dan siapa Elia tentulah sudah sangat dikenali. Musa dapat dikatakan sebagai bapa bangsa Israel. Dialah yang membebaskan bangsa Israel dari penindasan di Mesir dan menghantarkan bangsa itu memasuki tanah Kanaan. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum Taurat Musa menjadi pedoman hidup bangsa Israel. Sementara Elia merupakan seorang nabi yang terkenal dengan pembasmian nabi-nabi Baal yang telah memalingkan muka bangsa Israel dari Allah.
Nabi Elia juga lah yang menegur Raja Israel Utara pada waktu itu karena memperistri bangsa asing dengan penyembahan Baal yang merajalela di seluruh wilayah Israel. Aku pikir kehadiran Musa dan Elia merupakan kehadiran seluruh rancangan dan tindakan penyelamatan Allah. Mereka mewakili perjanjian lama yang akan diperbarui dengan yang baru dalam dan melalui Yesus. Kehadiran mereka tidak hanya menegaskan keberadaan Yesus di hadapan para murid, namun juga sekaligus pernyataan kepenuhan rencana keselamatan Allah. Pengalaman ketiga murid itu merupakan pengalaman mistik yang biasa disebut tremendum et fascinusum. Pengalaman ini menunjukkan kekaguman sekaligus ketakutan yang luar biasa di hadapan kemuliaan ilahi. Ketiga murid, terutama Petrus, merasakan kebahagiaan luar biasa di hadapan kemuliaan Allah. Ia tidak berpikir lagi. Ia segera mendirikan 3 kemah untuk Yesus, untuk Musa, dan untuk Elia. Mereka juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka gemetaran, seluruh sendi hidup terasa runtuh. Pengalaman mistik itu merupakan anugerah semata. Tidak semua orang dapat mengalaminya. Meski orang berjuang keras dengan laku tapa yang keras, belum tentu akan mengalami pengalaman mistik sampai pada puncaknya. Hanya ketika murid itu yang dianugerahi oleh Yesus pengalaman berjumpa dengan Allah. Mereka mengalami kemuliaan Yesus. Dalam berbagai tradisi mistik yang ku ketahui, penyatuan diri dengan Allah menjadi puncak perjalanan rohani seseorang. Yang khas dari pengalaman ketiga murid itu adalah bahwa mereka tetap memiliki kesadaran individual. Mereka tetap individu manusiawi dengan kesadaran penuhnya. Mereka mengalami kebersamaan dan kebersatuan ilahi, namun tidak lenyap atau larut di dalamnya. Apa artinya bagi hidup umat manusia? Kesempurnaan hidup memang harus diperjuangkan, namun perjuangan itu hanya akan dapat dicapai tatkala yang sempurna itu menghampirinya. Sebagai anugerah, persekutuan dengan Allah tidak dapat dituntut oleh pribadi manusiawi manapun. Setiap orang memiliki kapasitas masing-masing dalam keberadaannya. Setiap orang menyambut kehadiran Allah itu dalam kapasitas pribadinya. Hal itu penting mengingat setiap pribadi itu unik adanya. Tidak ada yang sama antara satu orang dengan yang lain. Setiap orang menghampiri kehadiran Allah pada batas-batas kemampuan dirinya. Aku menangkap sebuah perjalanan mistik yang dialami ketika murid sebagaimana diceritakan Matius. Tokoh utama dari perjalanan mistik ini bukanlah ketiga murid itu, tetapi Yesus. Dia mengajak ketiga muridnya naik ke gunung yang tinggi. Di sana Yesus menunjukkan kemuliaannya di hadapan ketiga murid. Lebih daripada itu, makna tersembunyi daripadanya adalah rencana keselamatan Allah sejak awal mula dinyatakan kepada umat manusia. Hal ini tampak dari kehadiran kedua tokoh perjanjian lama, yakni Musa dan Elia. Dalam realitas kehidupan, perjalanan mistik ke puncak gunung sering dipahami sebagai usaha atau perjuangan hidup umat manusia. Orang berlaku tapa demi menggapai kesempurnaan hidup. Laku tapa itu dapat berupa bekerja keras, sedangkan kesempurnaan hidup itu tampak dari kebahagiaan hidup keluarga. Orang harus berjuang untuk menggapai tujuan hidupnya. Menilik cerita Matius, perjalanan itu diinisiasi oleh Allah sendiri yang menghendaki manusia untuk bersatu dengannya. Allah yang memulai, Allah yang mendampingi, dan Allah pula lah yang menganugerahi pengalaman mistik itu. Inilah pengalaman mistik dasariah di mana umat manusia diberi kesadaran
bahwa segala sesuatu adalah rahmat semata. Kesadaran akan Allah yang sangat mengagumkan sekaligus menggetarkan merupakan anugerah semata. Meski manusia dapat memperjuangkan, namun pengalaman itu tergantung sepenuhnya pada kemauan Allah sendiri. Mendaki gunung juga menggambarkan perjalanan hidup manusia menuju kesempurnaan hidupnya. Seorang pribadi manusiawi tidak hanya semakin bertambah umurnya, tetapi juga semakin meningkat kesadaran dirinya akan keilahian. Ia tidak hanya semakin memahami diri berada dalam kebersamaan dengan seluruh alam semesta, ia sekaligus semakin menyadari perjalanannya menuju persekutuan dengan Allah. Satu tuntutan dalam perjalanan naik dan turun gunung yang tinggi adalah keterbukaan diri sepenuhnya kepada Allah. Bahwa dalam perjalanan orang dapat tergoda dengan berbagai pemandangan indah dan menakutkan itu nyata. Tetapi orang seharusnya tetap fokus dalam perjalanannya. Orang seharusnya tetap fokus terhadap tujuan dari perjalanannya. Ia harus tetap terbuka pada bimbingan Allah. Pengalaman mendaki sebuah bukit mengingatkanku bahwa kelelahan fisik dan terjalnya jalan menuju ke puncak merupakan faktor utama yang menghambat perjalanan. Aku tergoda untuk berhenti dan kembali ke rumah, tidak melanjutkan perjalanan. Aku harus memulihkan fisik atau beristirahat sebentar, baru kemudian melanjutkan perjalanan. Semakin tinggi kurasakan, semakin berat kakiku melangkah. Saat yang paling membahagiakan adalah ketika mencapai puncak, perjalanan yang melelahkan pada akhirnya berakhir. Aku bisa beristirahat sepuasnya. Selain itu, aku bisa menikmati pencapaian cita-cita yang terbangun sejak awal mula merancang pendakian. Pemandangan di puncak bukit begitu indah, meski sepi, terasa begitu mencekam. Dari puncak bukit kulihat kerap-kerip lampu berbagai kota dari kejauhan. Perjalanan listrik pun demikian. Orang akan tergoda untuk berbalik, tidak melanjutkan perjalanan. Kelelahan fisik dan jalan terjal mendaki tampak di depan mata. Semakin dalam keinginan untuk berhenti, tidak melanjutkan perjalanan dan kembali ke kehidupan sebelumnya. Orang perlu beristirahat dan memulihkan niat untuk sampai ke puncak pengalaman mistik. Untuk perjalanan pertama kali tentu terasa sangat berat. Untuk kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya, orang semakin berpengalaman. Perjalanan kedua dan seterusnya akan menimbulkan kerinduan mendalam. Orang semakin merasakan kenikmatan mendaki gunung yang tinggi. Yang pasti bagiku adalah bahwa aku tidak bisa terus-menerus berada di puncak gunung yang tinggi. Pengalaman menakjubkan di puncak gunung yang tinggi merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan nyata sehari-hari. Aku memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat. Oleh karena itu, aku harus turun dan kembali dalam pergulatan hidup bersama dengan masyarakat. Cerita Matius menunjukkan kepadaku betapa Yesus senantiasa bersama dengan ketiga muridnya. Ia yang mengajak mereka naik gunung. Ia membuat mereka mengalami persekutuan mistik dengan Allah. Ia pula yang berjalan bersama mereka, menuruni gunung dan kembali menjalani tanggung jawab di tengah masyarakat. Cerita Matius meneguhkan diriku bahwa Allah sendirilah yang akan menganugerahkan persekutuan ilahi kepada umat manusia. Kesadaran transendental ini membawa para murid senantiasa memiliki kepercayaan itu akan penyertaan ilahi dalam perjalanan mereka. Mereka tahu bahwa yang mereka ikuti sungguh-sungguh Allah yang memberikan kehidupan tidak hanya bagi mereka sendiri,
tetapi bagi seluruh alam semesta. Dengan penampakan yang dialami para murid, seruan untuk mendengarkan Yesus tentulah sangat-sangat diiyakan dan diterima dengan keyakinan penuh. Mereka telah melihat kemuliaan Yesus, maka sudah sewajarnya kalau mereka mendengarkan semua yang dikatakan Yesus. Cerita Matius sangatlah berarti bagiku. Bagaimana dengan Anda? Cerita itu menunjukkan bahwa dalam keraguan menggapai puncak, orang disadarkan untuk melihat betapa Allah akan memberikan kekuatannya. Allah pasti menganugerahkan persekutuan ilahi dengannya. Semoga demikian. Amin.